Rabi'atul Ra'i ini anak seorang mujahid. Jadi ada di zaman tabi'in seorang mujahid diajak perang sama sahabat, dia keluar. Berperang nggak pulang-pulang. Istrinya ketika itu sedang hamil. Orang Madinah. Bapak izin pergi mau perang. Oke. Selagi itu perintah Allah, perintah Rasulnya, perintah para sahabat Nabi, bismillah, keluarlah. Ditinggalkan uang yang cukup banyak, beberapa dirham begitu ditinggalkan. Ini kamu pegang. Kalau ada apa-apa dengan saya, ini harta saya semua kamu pegang, saya bawa seadanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah, ini orang pergi. Tahu-taunya pergi setahun, 2 tahun, gak pulang. 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun gak pulang. Sudah bikin tahlilan, sudah bikin haul, orang lumah 25 tahun. Ya, kalau misalnya 1 tahun, 2 tahun saja sudah hukmul mafqud, itu artinya orang sudah hilang gitu. Warisannya sudah nyebar kemana-mana. Setelah 25 tahun ternyata dia pulang ke kota Madinah. Dari Romawi, dari daerah-daerah dalam, dia pulang. Lihat masjid Rasulullah udah rubah, lihat kota Madinah sudah berubah. 25 tahun men. Akhirnya ikhwani, dia masuk ke masjid Rasul. Sebagaimana adat Rasul, dia ikut para sahabat, para tabi'in, tidak mau beralih daripada sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti adat baginda Rasul, pertama kali sampai ke kota Madinah yang didatangi adalah masjidnya Rasul. Salat di situ. Setelah salat dia melihat ada halaqah yang besar. Pengajian akbar. Dia lihat, wah ini mengingatkan saya pada zaman sahabat-sahabat Nabi. Dulunya yang duduk di situ Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia ingat. Ini mana semua nggak ada. Artinya sudah meninggal semua karena dia di zaman tabi'in. Nah, lihat, ini udah zamannya tabi'in. Artinya tabi'in sudah tidak banyak. Dia lihat ada anak muda usianya sekitar 20 sampai 25 tahun sedang mengajar. Dia duduk nimbrung di belakang dengerin. Yang subhanallah. Katanya nasihat-nasihatnya, orang ini mengingatkan saya seakan-akan ini di zaman Nabi. Ilmu-ilmunya begitu mengalir, bahasanya begitu bagus, fasihnya begitu luar biasa, sehingga setelah sholat dia bergegas untuk mendekat orang tersebut dan bersalaman pada syekhnya yang masih muda. Kemudian dia pulang ke rumah, ngetok pintunya. Istrinya nggak berani bukain. Siapa ini? Akhirnya diintip, siapa, masih nggak kenal. Ternyata saya suami kamu. Akhirnya begitu senang bahagia duduk ngobrol-ngobrol. Ditanya, mana anak kita? Mana dia? Apakah dia sudah bermain atau dia sudah menikah atau dia sudah kemana atau nanti saja katanya. Dia biasanya sekarang ke masjid, i'tikaf di masjid. Nanti kalau dia pulang nanti kamu lihat. Akhirnya bapaknya nggak sabar nunggu anaknya. Ternyata ketika pulang ibunya sedang di dalam. Ini imam masjid yang ada tadi, khatib yang ngajar di Masjid An-Nabawi tadi masuk ke rumah tersebut. Dia kaget. Syekh, kenapa kamu datang ke rumah saya? Katanya. Kamu siapa datang ke rumah saya? Kata. Padahal itu anak sama bapak. Bayangkan betapa bangganya seorang ayah ketika melihat seseorang yang dia anggap ini orang terkeren pada zaman ini adalah anaknya sendiri yang dia tinggalkan selama 25 tahun. Dan ini berkah kesalehahnya ibunya, ya, uang yang dititipkan tersebut dia habiskan untuk berjuang supaya anaknya menjadi ulama.